Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini perkenalkan, nama saya Dimas Singgih Pamungkas dari SMK Negeri 1 Gemusu Boyolali. Di video kali ini saya akan membahas tentang asesmen nasional. Yang pertama akan saya bahas yaitu latar belakang. Jadi menurut hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018 saja sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Di sini dibutuhkan pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh, sehingga pada tahun 2021 mendatang atau tahun ini asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak diberlakukan lagi. Kemudian kita akan membahas evaluasi ujian nasional. Butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambar dengan baik. UN kurang dapat dimanfaatkan guru. Jadi guru kurang bisa memanfaatkan UN secara baik untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Kemudian UN dianggap kurang optimal sebagai alat ukur untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembanding yaitu tujuan pelaksanaan. Di asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem pendidikan, sedangkan di ujian nasional hanya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian asesmen nasional itu mulai dari SD hingga program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, sementara ujian dari SMP hingga SMA maupun SMK. Level siswa asesmen nasional ini mulai dari kelas dasar hingga kelas akhir, jadi semuanya terjangkau, sedangkan ujian nasional itu tingkat akhir pada tiap jenjangnya. Subjek siswa itu survei, jadi siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN atau asesmen nasional. Kemudian kalau ujian nasional sensus, semua siswa mengikuti UN. Model soal ada di asesmen nasional itu ada PG, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian, sedangkan ujian nasional pilihan ganda, isian singkat. Kemudian sasaran penilaian asesmen nasional itu kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan di ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian di asesmen nasional itu menggunakan computerized multi-stage adaptive testing. Kemudian di ujian nasional computer based test dan paper based test.
Nah, apa saja manfaat dari asesmen nasional? Yang pertama, sebagai tolak ukur potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas. Kualitas apa di sini? Kualitas pembelajaran di sekolah atau daerahnya. Kemudian yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerahnya. Jadi asesmen nasional ini sebagai acuan daerah dalam menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian kompetensi siswa itu di sini itu berdasarkan kecakapan abad 21, kemudian profil pelajar Pancasila terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi umum, kompetensi minimal atau AKM, kemudian survei karakter, selanjutnya yaitu survei lingkungan belajar. Kecakapan hidup abad 21 itu termasuk di dalamnya kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan profil pelajar Pancasila itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbineka global. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa saja. Nah, sedangkan seperti apa petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional itu sendiri? Jadi asesmen nasional itu yang terdiri dari 3 tadi, AKM, survei karakter, dan survei belajar. AKM nanti masih dibagi menjadi 2. Yang pertama, asesmen literasi membaca. Di dalamnya ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian ada asesmen numerasi. Di sini juga ada 3 bagian: memahami, mengaplikasikan, serta bernalar. Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kepada kemampuan siswa. Kemudian peserta AKM itu merupakan seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semua murid melaksanakan AKM. Pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaannya, yang pertama jenjang SD, MI, dan paket A atau ULA. Hari pertama tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit. Kemudian hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk jenjang SMP, MTS, dan paket B atau WUSTA, kemudian SMA, SMK, MA, ataupun paket C atau ULIA, tes literasi di hari pertama itu 90 menit, kemudian di hari pertama ada survei karakter 30 menit, kemudian pelaksanaan di hari kedua ada tes numerasi 90 menit, kemudian di hari kedua ada survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang apa itu asesmen nasional. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.